Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Ari Beni Santoso, STMT, seorang dosen di lingkungan Universitas Sangbumi Ruwajurai, tepatnya di Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mesin dengan NIDN 0201058701. Saya diangkat menjadi dosen sejak tahun 2018 dengan mengampu mata kuliah wajib yaitu Matematika Teknik, Getaran Mekanis, dan Pengukuran Teknik dan Instrumentasi di Program Studi Teknik Mesin di lingkungan Universitas Sangbumi Ruwajurai. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan rencana pembelajaran semester atau yang disebut sebagai RPS yang menjadi acuan saya pada video kali ini. Saya akan fokus membahas mengenai mata kuliah getaran mekanis. Dalam mata kuliah ini ada beberapa CPMK yang akan dicapai. Di antaranya, CPMK yang pertama, mahasiswa mengerti dan memahami dampak getaran pada setiap elemen mesin serta mekaniknya. CPMK yang kedua, mahasiswa mengerti dan memahami pengaruh getaran yang bersifat rotasi terhadap elemen mesin. CPMK yang ketiga, mahasiswa memahami simulasi getaran spring dengan damper dan tanpa damper. CPMK yang keempat, mahasiswa mengerti dan memahami serta dapat menghitung perencanaan pada poros. CPMK yang terakhir, mahasiswa mampu mengimplementasikan mengenai kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan di pekerjaan manufaktur. Pada proses evaluasi akan ada kuis, tugas, UTS, dan UAS yang diberikan sebagai bahan penilaian. Tak lupa kehadiran dan keaktifan juga menjadi komponen penilaian untuk menentukan nilai akhir mahasiswa. Adapun penjabaran bobot nilainya yaitu UTS sebesar 20%, UAS 30%, tugas 20%, kuis 20%, dan kehadiran 10%. Selanjutnya saya akan menjabarkan deskripsi singkat mata kuliah getaran mekanis. Mata kuliah ini mengajarkan kemampuan mengenal dan memahami konsep dasar analisis getaran mesin dalam upaya mencari atau menentukan sumber getaran pada pemesinan serta dapat menjelaskan dan memilih beberapa metode isolasi getaran mesin dari sekelilingnya untuk mencegah dampak persoalannya pada sistem dan sekelilingnya dengan menganalisis secara eksak maupun numerik. Berikut adalah video pembelajaran. Sore semuanya. Oke, hari ini kita berjumpa lagi di mata kuliah getaran mekanis. Ini bisa dibilang awal perkuliahan teman-teman. Di perkuliahan ini teman-teman akan belajar tentang dasar-dasar getaran. Pernah dengar tentang getaran? Ada yang pernah dengar? Bisa kasih masukan? Ada? Apa? Coba, Mas. Komen. Ya apa getaran itu? Coba. Saya pengen tahu teman-teman sudah tahu sejauh apa tentang getaran. Suatu benda ya di situ. Oke, suatu benda yang di situ. Jadi getaran itu bisa dibilang adalah sebuah benda yang bergetar ya, teman-teman ya. Tapi teman-teman tahu nggak sih pentingnya mempelajari ilmu getaran itu untuk apa? Tahu nggak pentingnya? Pentingnya itu adalah yang pertama, teman-teman bisa mengetahui tentang fenomena getaran yang diharapkan dan tidak diharapkan, atau getaran yang diciptakan dan tidak diciptakan. Nah, di sini kita bisa mengetahui komponen dari mesin engine yang bergerak secara cepat atau struktur yang dikenai beban dinamis cenderung berpotensi untuk bergetar. Getaran dapat menyebabkan keausan dan kegagalan atau lelah. Jika terjadi dengan amplitude yang berlebihan mendekati daerah resonansi dapat menyebabkan patah. Jadi getaran ini ada yang diinginkan, ada yang tidak diinginkan. Getaran yang diinginkan adalah getaran yang memang dihasilkan itu untuk sesuatu yang kita sukai. Misalkan mendengarkan musik. Musik itu kan dari benda yang bergetar kan, yang menghasilkan suara yang enak untuk kita dengar. Tapi kalau getaran yang tidak kita suka, itu contohnya adalah bunyi bising dari apa coba? Tahu nggak DEG? Pernah dengar DEG nggak? Diesel engine generator. Nah, dengar kan? Terus alat-alat berat, pernah dengar kan? Nah, itu adalah salah satu yang memang kita inginkan gitu kan. Nah, kalau di sini efek getaran itu bisa kita manfaatkan untuk beberapa peralatan. Kalau di industri kita bisa pakai untuk vibratory conveyor. Nah, ada yang pernah tahu conveyor? Conveyor tahu? Yang jalan itu? Ya.
belt kalau di motor itu kita bisa lihat di matic di mana pakai belt ya. Terus di sini itu ada beberapa sih, misalkan dentist drill tahu nggak? Buat gigi gitu. Nah, itu kalau dia nggak ada bunyi, nggak bergetar, kira-kira gerak nggak? Terus ini ada beberapa contoh ya kegagalan pada struktur. Contohnya pada mesin, contohnya pada mesin bearing itu, mesin bearing ketika dia aus dia pasti akan mengalami patah, ya kan? Nah, ketika dia patah dia tidak bisa bekerja. Kalau pada gedung ya kegagalan struktur itu bisa menyebabkan gedung itu menjadi ambruk. Kalau pada jembatannya runtuh. Kalau pada tadi kan yang saya bilang tuh dari getaran dari alat musik, kan buat player. Ini bisa dilihat di sini. Pernah lihat kan pasti? Ya. Ada alat musik yang bisa main musik. Teman-teman ada nggak yang nggak pernah lihat sama sekali alat ini? Gak apa-apa. Kalau misalnya emang nggak pernah, gak apa-apa. Gitu. Nanti suatu saat kita bisa. Terus industri apa? Ya. Terus kalau ini dalam kehidupan sehari-hari teman-teman sebenarnya ngalamin gitu tanpa teman-teman sadari vibrasi atau getaran itu. Teman-teman naik motor, naik mobil itu getar. Itu dari efek getaran. Kereta, kalau di sini ada yang kerja di pabrik itu kan dia di pabrik itu kan pasti ada getaran kan. Pakai alat atau di lab kalau yang biasanya kan ada getaran. Terus biasanya juga kalau vibrasi yang tidak kita inginkan atau getaran yang tidak kita inginkan bisa juga kayak gini. Kalau teman lagi pakai jackhammer itu kan dia getar tuh. Tapi getaran itu dia nggak dinilai, karena dia mengganggu fungsi kita. Goal and study area. Teman-teman belajar ini kan tentu ada goalnya loh, ya kan? Ada tujuannya, ya kan? Yang pertama, salah satunya adalah eliminate configuration. Teman-teman ada yang ngerti bahasa Inggris? Ada yang ngerti? Adalah ada yang ngerti bahasa Inggris? Apa yang penting itu? Nah, Mas Evan ya? Mas Evan tuh mengurangi apa tuh vibrasi? Vibration. Nah, siapa ya? Mas Nur. Nah, Mas Nur tuh. Jadi untuk menghilangkan vibrasi yang buruk kan. Terus ada lagi generate disruption and level of good. Apa? Untuk mengetahui level dari tinggi getaran itu yang baik itu sampai seberapa sih? Jadi kalau kita getaran kebisingan itu namanya ada harmoni. Kalau yang biasa ada alat itu ada gitu. Terus area belajar kita di getarannya apa aja sih? Modeling dan analisis. Coba lihat apa tuh? Modeling dan analisis. Ayo. Jadi teman-teman kenapa? Karena jarang saya bisa ngajar teman-teman. Modeling dan analisis itu berarti dia belajar tentang model dan analisanya. Jadi kenapa sih harus belajar tentang model dan analisa? Kalau misalkan teman-teman bikin sebuah alat nggak dianalisa, modelnya nggak dibuat untuk kenyamanan, asal jadi apa kan? Jangan maksimal dong kerjanya, betul nggak? Terus desain dan modifikasi. Nah, teman-teman kalau mau bikin sebuah alat di gambar ini dari alat yang dulunya mana? Mungkin sudah biasa dikerjakan, tapi pengen lebih maksimal dan lebih nyaman, diperlukan nggak desain dan modifikasi lagi? Coba kamu apa yang harus modifikasi? Jadi, modifikasi itu modifikasinya kalau tulisannya kurang di barang pertama yang kurang baik, setelah dimodifikasi itu menjadi lebih baik. Oke. Jadi
instrumentasi. Teman-teman pernah nggak bekerja waktu yang ada yang ngebubut? Saya pernah ngebubut. Nah kalau ngebubut itu pekerjaannya seperti apa? Coba nih, Lukman. Jelasin ngebubut itu kayak gimana? Itu proses pengurangan suatu poros. Pengurangan suatu poros. Bisa nambah kan? Bisa Coba dikurangi. kurangi. Berarti kalau ngebubut itu cuma bisa mengurangi suatu poros. Kalau kita mencetak bubutan bisa nggak? Pengen ngebubut barang, saya bawa barangnya, saya taruh di sini, bisa nggak dibubut? Bisa. Jadi ngebubut itu harus mengurangi apa? Membentuk. Nah, jadi memang secara umum banyak orang bilang ngebubut itu adalah mengurangi. Tapi sebenarnya kalau menurut saya ngebubut itu membentuk sebuah barang yang memang dia butuh kesimetrisan, sehingga dia harus dibentuk, ada dikurangi, ada ditambah. Instrumentasi di sini bukan ngebubutnya, melainkan instrumentasi adalah alat sistem otomasi yang dipakai di mesin bubut. Mesin bubut menghasilkan getaran. Secara instrumentasi apa yang kira-kira instrumentasi? Tentunya ketika bubut kita harus nyaman. Makanya di situ instrumentasi yang tahan terhadap getaran dan nyaman. Itu yang dikepung satu siklus getaran T kita jual. Itu berupa angka nominal atau hanya sebuah simbol, coba. Jadi ada ukurannya tidak, Pak? Ada. Jadi nanti kita akan masuk ke dalam proses perhitungannya ya. Nah, kalau untuk sekarang kita memang belum sampai ke perhitungannya, tapi teman-teman harus tahu juga gitu. Ini apa gitu. Nah ini periode. Periode itu kan dia waktu yang ditempuh satu siklus getaran. Jadi berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus getaran itu? Nah, itu nanti ada perhitungan. Kita nanti next selanjutnya nanti kita bahas. Oke. Nah, Pak, ya, Mas saya Supriyanto, Pak. Woi, Mas Supriyanto. Ini Dewan Timur ya? Bukan, Pak. Sebelum saya, Bu. Mas Supri. Ya, satuan daripada getaran itu apakah sama dengan frekuensi? Dengan yang saya ketahui frekuensi itu kan satuannya adalah Hertz. Kemudian untuk getaran ini sendiri apa? Jadi gini. Frekuensi satuannya apa? Hertz. Itu. Iya. Maksudnya satuan untuk getaran sendiri, getaran ini sendiri apakah sama dengan frekuensi ataupun tidak gitu? Sedangkan di sini kan frekuensi itu berdiri sendiri. Jadi kalau yang namanya dia getaran itu pasti dia hertz. Karena dia kan ada gelombang amplitudenya, ada simpangannya. Cuma memang kalau dia biasanya kalau dalam kebisingan itu dia ngomongnya di desibel, tingkat kebisingan dari sebuah getaran. Jadi makanya kalau getaran itu juga ada yang diinginkan, ada yang tidak diinginkan. Yang tidak diinginkan itu ada yang melebihi desibel. Itu yang berbahaya buat kendaraan. Kalau dia dibilang getaran, dia itu kan karena getaran itu kan ada gelombang yang dikirimkan. Gelombang yang dikirimkan itulah yang dinamakan frekuensi. Frekuensi itu satuannya hertz. Ya. 1/T itu sebenarnya 1/periodenya. 1/periode itu dibagi itu pasti akan menghasilkan nilai yang sama juga hertz. Cuma memang tergantung lagi nanti satuannya apa aja yang dipakai dalam proses perhitungan. Gitu. Bagus tuh pertanyaannya. Lagi? Coba Pak sebenarnya. Iya boleh. Nah, kita masih kurang paham nih, Pak. masih kurang paham. Jadi kurang lebih cara kerjanya mungkin hampir sama antara frekuensi dengan getaran ini. Hampir sama. Jadi kalau frekuensi itu dia mengirimkan ke gelombang. Gelombang itu dia ada 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, bahkan sampai 10 kHz. Ya. Itu frekuensi, Pak. Bukan. Ini jarang buat itu, buat apa?
Jadi yang namanya frekuensi itu pasti dia itu menghasilkan hertz satuannya. Ada yang hertz, ada yang kilohertz. Kalau kita pakai sebuah alat yang namanya transmitter, ada receivernya, itu receiver pasti akan membaca hertz. Cuma dia ada yang satuannya hertz, ada yang kilohertz. Kalau kilohertz berarti kan dia 2000, ya kan? Kalau yang hertz berarti dia masih satuan. Nah, nanti teman-teman bisa mempelajari lagi tentang frekuensi. Berapa sih frekuensi yang memang bisa didengar manusia, berapa yang nggak bisa didengar manusia. Nah, nanti di situ sama teman-teman bisa belajar gitu. Nanti alangkah baiknya kalau ada tugas ya. Oke, jadi saya suka kasih tugas. Tugasnya adalah membuat 5 pertanyaan saya yang bisa teman-teman jawab tentunya. Habis itu pilihan ganda masing-masing 5. Jadi teman-teman buat soal pilihan ganda 5, soal esai plus jawaban. Ya. Dari saya cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kehadirannya. Sampai ketemu lagi di kesempatan mendatang. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.